Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan tentunya dengan rekan saya. Saja bersama saya Angga Noktarini, pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota BWRT DPR RI Hamid Nur Yassin menekankan pentingnya akses kesehatan yang layak bagi masyarakat, di mana kendala geografis kerap menyulitkan masyarakat saat membutuhkan penanganan yang cepat. Berkaca dari kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang dikelilingi pegunungan dan jauh dari kota besar, anggota Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di RSUD Dr. Darsono agar masyarakat tidak perlu dirujuk keluar daerah. Dalam kunjungan kerja ke RSUD Dr. Darsono Pacitan, Jawa Timur, anggota BURT DPR RI Hamid Nur Yassin menekankan pentingnya akses kesehatan yang layak bagi masyarakat. Menurutnya, kendala geografis kerap menyulitkan masyarakat saat membutuhkan penanganan yang cepat. Dengan keberadaan RSUD yang mumpuni, kebutuhan darurat maupun pelayanan kesehatan rutin dapat dilayani dengan lebih efisien tanpa membebani masyarakat. Hamid menilai peningkatan layanan kesehatan di Pacitan penting karena dibutuhkan oleh banyak warga. Ia mengatakan RSUD Pacitan mendapat dukungan dari Pemda melalui alokasi APBD untuk memperkuat sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Harapan kami rumah sakit ini menjadi rumah sakit paripurna. Artinya jangan jauh-jauh, kalau ada yang sakit ya nggak usah ke Solo, nggak usah ke Jogja, nggak usah ke Ponorogo, Madiun, tapi bisa diselesaikan di sini. Kebetulan tadi ada anggota Dewan Kabupaten Pacitan yang hadir juga agar juga disupport dengan anggaran pendapatan belanja daerah di kabupaten untuk optimalisasi rumah sakit ini. Karena jumlah penduduk Pacitan ini kan 500.000 lebih, hampir 600. Sementara menjangkau keluar jauh. Mudah-mudahan dengan rumah sakit ini dibangun lebih bagus, orang-orang yang sakit di Pacitan ini nggak perlu jauh-jauh keluar. Melalui peningkatan kualitas, RSUD Pacitan berpotensi tumbuh menjadi rumah sakit paripurna yang menjadi kebanggaan daerah sekaligus penopang layanan kesehatan strategis di Jawa Timur bagian selatan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian dukung penambahan anggaran bagi BPS agar program BPS dapat berjalan dengan optimal. Komisi 10 DPR RI mendorong penambahan anggaran Badan Pusat Statistik untuk menyukseskan pelaksanaan program sensus penduduk dan sensus ekonomi nasional tahun 2026. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian mendukung penambahan anggaran bagi BPS. Menurutnya, dukungan tersebut penting agar program BPS dapat berjalan optimal. Ia mengatakan, data dan informasi dari BPS menjadi rujukan utama pemerintah dalam merumuskan dan mengambil kebijakan yang tepat. Hetifah juga mengatakan, data dari BPS turut memperkuat fungsi pengawasan DPR RI. Dengan dukungan anggaran yang proporsional, Komisi 10 berharap BPS dapat menyediakan data yang lebih kredibel dan mutakhir sehingga bermanfaat bagi pembangunan nasional. Komisi 10 sangat menghargai pentingnya data, informasi, statistik di dalam proses pengambilan kebijakan apapun. Dan kami mengapresiasi BPS yang selalu digunakan sebagai referensi atau rujukan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk Bapak Presiden. Dan kami pun di Komisi 10 ketika membuat panitia kerja ataupun program-program pengawasan kami memanfaatkan data-data yang dihasilkan oleh BPS. Seperti kita ketahui, tahun mendatang akan ada sensus ekonomi dan tentu saja membutuhkan anggaran yang cukup besar apabila kita ingin memastikan data yang diperoleh adalah data yang akurat, data terbarukan, dan tentu saja bisa dimanfaatkan dengan semestinya. Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik meminta persetujuan Komisi 10 DPR RI untuk menambah anggaran BPS pada 2026 sebesar 1,65 triliun rupiah dari pagu awal 6,85 triliun rupiah. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI mendorong percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis guna memberikan perlindungan dan nilai tambah bagi 10 produk perkebunan nasional. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR Nasional.
Banyak yang meyakini bahwa Indonesia ini masih belum ramah untuk investasi. Dalam tanda kutip masih banyak aksi-aksi kalau berinvestasi di Indonesia itu biayanya mahal. Hal-hal seperti apa yang perlu dibenahi untuk bisa membenarkan iklim investasi? Kita kelembagaannya diperbaiki tentang tata kelola, mulai dari perizinan, bagaimana implementasi di lapangan, tidak ada premanisasi, tidak ada pungli. Nah, bagaimana membuat satgas ini supaya terbebas dari belenggu investor untuk masuk itu, jadi dia bukan alergi tapi happy untuk masuk di Indonesia. Oke. 12% di kuartal kedua di tahun ini. Apa ini memang sudah realistis dengan kondisi yang ada nih, Pak? Kalau kami dari Indef memandang perlu penjelasan lebih lanjut sebetulnya dari BPS yang lebih detail, di highlight gitu ya, untuk meyakinkan kita, ya, mengklarifikasi kita juga mungkin yang mungkin bisa dikatakan agak meleset perhitungannya ini. Gitu. Agak meleset perhitungannya. Ya, karena kita menggunakan lebih dari 10 leading indikator, itu tidak mengarah ke situ gitu ya. Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio menilai rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis harus menjadi instrumen hukum yang mampu mendorong kemandirian industri nasional, memperkuat posisi petani, dan mengoptimalkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional. Melihat potensi besar sektor perkebunan dan pertanian terhadap perekonomian nasional, Badan Legislasi DPR RI mendorong percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis guna memberikan perlindungan dan nilai tambah bagi 10 produk perkebunan nasional serta meningkatkan penerimaan negara. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Subagio menilai, RUU Komoditas Strategis harus menjadi instrumen hukum yang mampu mendorong kemandirian industri nasional, memperkuat posisi petani, dan mengoptimalkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional. Kenapa pertanian perkebunan itu menjadi fokus? Karena memang ada beberapa komoditi yang betul-betul sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan secara maksimal. Satu adalah perkelapa sawitan. CPO kita itu pernah memberikan kontribusi penerimaan negara hampir 500 triliun sampai 700 triliun ketika terjadi pandemi. Bahkan itu pada puncaknya adalah di atas daripada penerimaan minyak dan gas bumi. Atau kemudian ada lagi tembakau. Tembakau itu setiap tahun itu rata-rata di atas 200 triliun. Bahkan sekarang ini kuartal ketiga itu udah mencapai kedua itu udah mencapai 216 triliun. Belum yang lainnya seperti kopi, kemudian juga ada teh, ada karet, kakao dan sebagainya. Kenapa harus dilindungi? Karena memang komoditi ini perlu mendapat perlakuan khusus. Lebih lanjut, Firman meminta Kementerian Pertanian tidak hanya fokus terhadap peningkatan produksi beras nasional, tetapi juga perlu memperhatikan komoditas lainnya untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara. Hilman dan Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah pusat berikan keleluasaan penggunaan APBD kepada pemerintah daerah agar program prioritas pemerintah pusat bisa dilaksanakan dengan baik di daerah. Dalam periode pemerintahannya, Presiden Prabowo memiliki 11 program prioritas. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah pusat memberikan keleluasaan penggunaan APBD kepada pemerintah daerah agar program prioritas pemerintah pusat bisa dilaksanakan dengan baik di daerah. Ahmad Heriawan mengungkapkan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran agar sejumlah program prioritas tetap berjalan berdampak pada meningkatnya alokasi anggaran untuk program-program prioritas tersebut. Pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksana program pemerintah pusat harus berupaya keras mencari cara menjalankan kebijakan tersebut. Heriawan berharap pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat sesuai kebutuhan dan kemampuan APBD masing-masing. Justru demaritas ini diperlukan supaya apa yang diinginkan oleh pusat dilaksanakan oleh daerah. Tetapi tentu harus fleksibel karena situasi di beragam daerah itu berbeda-beda. Jangan sampai juknis atau juknisnya sama antara Indonesia paling barat dan Indonesia paling timur. Paling tidak ada klaster-klaster. Aziz Subekti juga menyoroti kebijakan yang menyulitkan pemerintah daerah bergerak dalam melaksanakan program-program pembangunan untuk mengikuti visi misi pemerintah pusat. Pemerintah daerah diimbau adaptif dan memiliki keleluasaan agar program-program prioritas yang dicanangkan pemerintah pusat tetap bisa berjalan optimal. Namanya micro policy. Jadi tidak bisa one policy fit for all, nggak bisa. Harus melihat kebutuhan objektif di masing-masing daerah. Jadi memang ini pekerjaan yang tidak mudah.
karena harus disisir satu persatu kan, berdasarkan kebutuhan di daerah tersebut, kemudian mandatory spending-nya tidak harus sama. Dari Jawa Tengah, Anggun Oktarini, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait penambahan kuota haji yang sering menjadi permainan oknum, Maman Imanul Haq menyebutkan bahwa kedepannya kuota tambahan hanya dapat dikeluarkan Kementerian Haji dan Umroh setelah berkoordinasi dengan DPR RI. Dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh telah diatur kuota haji reguler dan haji khusus, pengaturan kuota tambahan, dan pengaturan kuota batu yang juga menjadi polemik. Anggota Komisi 8 DPR RI menyebut pembagian semua kuota diatur secara jelas dalam undang-undang untuk mencegah celah permainan yang merugikan masyarakat Indonesia yang telah mendaftar ibadah haji. Maman Imanul Haq menyebutkan, kuota tambahan haji sering menjadi permainan oknum tertentu. Kedepannya, kuota tambahan hanya bisa dikeluarkan Kementerian Haji dan Umroh setelah berkoordinasi dengan DPR RI. Jemaah yang maksimal 5 tahun berturut-turut tidak menggunakan kuotanya wajib ditentukan penggantinya. Maman berharap Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh bisa menciptakan tata kelola haji dan umroh yang lebih transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian bagi calon jemaah haji. 5 tahun berturut-turut tidak menggunakan kuotanya, maka jamaah itu harus menunjuk siapa yang akan menggantikannya. Kita ingin kuota batu ini mencair, tidak terus menjadi batu ginjal aja bahaya ke badan, apalagi kuota batu mengurangi atau mengganggu sekali proses jamaah yang lain. Tidak jauh berbeda, Ahmad meminta Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen menghadirkan pelayanan ibadah haji dan umroh yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jemaah. Kementerian tersebut juga diimbau mampu beradaptasi dengan berbagai kebijakan dan inovasi yang dilakukan Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Kita sudah sesuaikan dengan perkembangan di Saudi. Nah, di sini diharapkan juga ya penyusunan itu juga akan memudahkan haji kita ke depan ini. Tentu kita sesuaikan persentase itu sehingga kita harapkan tidak terjadi hal-hal seperti tahun-tahun sebelumnya. Bondan dan Andri, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan juga kejahatan luar biasa lainnya. Salah satu langkah konkret yang kini menjadi perhatian utama adalah pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Pemirsa, informasi selengkapnya seperti apa setelah ini, tetaplah di TVR 09. Lebih maskulin lagi, kenapa? Karena peminatnya kebanyakan laki-laki dibanding perempuan, gitu. Hanya ada perempuan di Komisi 3 dan 1 di pimpinan Komisi 3, yaitu saya. Kita sudah biasakan juga di organisasi politik, di partai politik, itu dimulai dari partai politik, contohnya Undang-Undang TPKS, itu kan perempuan. Nah, dibutuhkan perempuan untuk berpikir tentang undang-undang itu. Ada ini apa ya nih? Oh, ini biasalah poin-poin perubahan dalam RUU KUHP yang disepakati panja RUU KUHP. Iya dong, iya. Belajar dulu loh. Malam-malam juga belajar. Apalagi ya? Aduh, malu nih. Tisu basah. Dan toplos. Ibu perlu fresh sampai kelihatan kurang gitu. Ini cemilan, kurma. Suka lapar kalau lagi rapat kelamaan kayak kemarin itu 2 kali rapat, pimpin rapat dari jam 10 pagi sampai jam 17, 7 jam. Karena kan mau minum teh manis takut ibu gendut. Obat jompo. Obatnya banyak lagi, bikin malu aja deh. Aduh, ya vitamin-vitamin, terus ada painkiller gitu. Sah, bukan milenial lagi ya. Tapi kan jiwanya tetap muda ya. Hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Melalui rancangan undang-undang tentang perampasan aset sebagai tindak lanjut dari 17 rancangan undang-undang prioritas ditambah 8 kumulatif terbuka, DPR RI bersama dengan pemerintah merebut kembali hak bangsa.
Keadilan tidak boleh berhenti di ruang sidang, melainkan harus hadir nyata dalam kehidupan masyarakat. Dan inilah ikhtiar dari DPR RI bersama dengan pemerintah dalam memastikan kejahatan tidak lagi menjadi jalan menuju di mana kekayaan dan setiap rupiah yang diambil dari rakyat akan kembali kepada rakyat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait tuntutan 17+8. Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk ke dalam pembahasan Prolegnas Prioritas tahun 2025 menjadi Undang-Undang Usul Inisiatif DPR. Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menyebut RUU Perampasan Aset akan dibahas secara paralel dengan penyelesaian RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. DPR memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset akan mengedepankan partisipasi publik. Seluruh elemen masyarakat bisa langsung memberikan masukan terhadap RUU Perampasan Aset secara terbuka. Diharapkan regulasi ini menjadi fondasi hukum yang kuat. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset. Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau bicara makna. Artinya itu akan nanti jangan, akan terbuka jangan ya, kita teriak-teriak misalkan perampasan aset, tapi isinya kan kita belum tahu. Nah, isinya mesti tahu dulu dia apakah termasuk pidana asal, apa pidana tambahan, ada pidana pokok, ada jenisnya macam-macam. Perampasan aset ini pidana apa perdata, kan begitu. Nah, di situ nanti di meaningful-kan kita akan sajikan di depan umum di YouTube, gitu, terbuka, secara terbuka. Sementara itu, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas mendukung langkah balik DPR RI menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif DPR. Bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini itu sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu dari awal juga memang DPR ingin menginisiasi itu, sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan menerbitkan supres. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik sudah jelas tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk. Selain perampasan aset, sejumlah RUU lainnya juga masuk dalam pembahasan Prolegnas Prioritas tahun 2025, di antaranya RUU Kawasan Industri, RUU Kamar Dagang dan Industri, serta RUU Pemerintahan Aceh. Samarkand, sebuah kota di negara Uzbekistan yang mungkin asing di telinga kita, namun ternyata merupakan salah satu kota bersejarah tempat berkumpulnya budaya di dunia. Dan tak hanya bersejarah, di sini terdapat banyak bangunan bergaya Soviet dan juga Persia. Saya akan menggabungkan harmonisasi Barat dan juga Timur di kota ini. Setelah jeda pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat lebih jauh keindahan kota Samarkand. Tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami
pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 09. Samarkand didirikan sekitar 700 tahun sebelum Masehi, di mana dulunya kota ini menjadi pusat pertemuan budaya, serta pembelajaran dan perdagangan pada masa kejayaan jalur sutra. Kaya akan peninggalan budaya dan situs bersejarah, kota ini masih menjadi salah satu pusat transportasi dan pusat budaya di Uzbekistan. Lantas, tanpa berlama-lama lagi pemirsa, kita saksikan tayangan menjelajahi Samarkand, kota indah di Uzbekistan dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Uzbekistan merupakan sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya berada di Asia Tengah, sedangkan sebagian wilayahnya lagi ada di Eropa Timur dan merupakan bekas bagian dari negara Uni Soviet. Karena letaknya tersebut, Uzbekistan memiliki berbagai bangunan penuh sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu kota yang memiliki banyak bangunan bersejarah adalah Samarkand, kota terbesar ketiga di Uzbekistan, tepatnya berada di Provinsi Samarkand. Intips kali ini akan mengajak pemirsa jalan-jalan di Samarkand, menyusuri kota yang menjadi saksi bisu kejayaan jalur sutra. Di jantung kota Samarkand berdiri sebuah kompleks makam yang sakral dan megah, Shah Izinda, yang berarti raja yang hidup. Kompleks ini adalah tempat peristirahatan tokoh-tokoh penting, bangsawan, dan ulama, termasuk sepupu Nabi Muhammad SAW, Kusam bin Abbas. Legenda mengatakan beliau tidak meninggal, tetapi menghilang ke dalam dunia spiritual, menjadikan tempat ini sebagai ziarah suci. Lorong panjang dengan deretan mausoleum yang biru berkilauan seperti permata menciptakan suasana tenang dan magis. Dari tempat yang sakral, kita bergeser ke sebuah bangunan megah dan menjadi simbol kekuasaan, Gur-e Amir, makam dari Timur Leng atau Tamerlane, sang penakluk agung dari Asia Tengah. Dibangun pada abad ke-14, Gur-e-Amir memancarkan kekuatan dan kemegahan. Kubah birunya yang menjulang berpadu dengan dekorasi khas Timurid menjadi cikal bakal arsitektur besar yang kelak menginspirasi bangunan-bangunan di Samarkand dan bahkan hingga ke India seperti Taj Mahal. Masjid Bibi Hanim mahakarya arsitektur yang dibangun sebagai hadiah cinta. Meskipun sebagian besar strukturnya runtuh, sisa-sisa kemegahannya masih dapat kita saksikan. Bayangkan betapa indahnya masjid ini di masa kejayaannya, tempat ribuan jamaah berkumpul untuk beribadah. Di sini kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan di tengah sisa-sisa kejayaan masa lalu. Dan tak lengkap rasanya ke Samarkand tanpa menginjakan kaki di pusatnya. Registan Square, jantung kota tua, tempat pertemuan, perdagangan, dan pendidikan. 3 madrasah besar berdiri saling berhadapan. Ulughbek, Tilyakori, dan Sherdor. Setiap fasad dihiasi mozaik rumit, menggambarkan ilmu pengetahuan, filsafat, dan keindahan yang pernah menyala di era keemasan Islam. Samarkand bukan hanya sekedar kota, ia adalah penjaga waktu. Melalui Shah Izinda yang suci, Gur-e-Amir yang megah, Bibi Hanim yang romantis, dan Registan yang agung. Kita diajak untuk tak hanya melihat, namun juga merasakan keajaiban masa lampau yang terasa hingga kini. Pemirsa TVR Parlemen, dan demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini.
saya Angga Noktarini dan juga rekan saya. Salvat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen. Referensi Indonesia.